Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Andes Haji Junaidi MPD PhD. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Penguji Bapak Profesor Haji Muhammad Mas'ud Said MM PhD. Yang kami hormati para Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Junaidi Goni, Bapak Dr. Haji Abdul Jalil MPDI, dan yang terakhir yang kami hormati Promovendus Bapak Paisun serta para tamu undangan yang telah hadir pada acara siang hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita semua dapat berkumpul dalam acara ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau hingga yaumul akhirah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum mengawali acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah dengan harapan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melantunkan sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari watiriyaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, kami serahkan acara ujian terbuka pada siang hari ini kepada Ketua Dewan Penguji yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Haji Junaidi MPD PhD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Penguji ujian terbuka pada siang hari ini, yang saya hormati Saudara Promovendus dan juga tentu hadirin undangan semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menghadiri ujian terbuka untuk Promovendus Faizun, Saudara Faizun SPDI MPD
Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar. Untuk itu sebelum ujian kita mulai, saya perlu menanyakan kesiapan terlebih dahulu. Apakah saudara Pak Isun hari ini dalam keadaan sehat? Insya Allah, Prof. Oke, terima kasih. Dan apakah saudara siap untuk mengikuti sesi ujian terbuka ini? Insya Allah. Oke, terima kasih. Perlu juga kami sampaikan bahwa saudara Pak Isun ini adalah mahasiswa kedua yang dalam proses penyelesaian studinya tidak perlu mengikuti sidang ujian disertasi tertutup karena saudara Pak Isun ini menyelesaikan disertasinya melalui publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi, yang dalam hal ini saudara Pak Isun menerbitkannya di jurnal Munadzamah, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, pada volume 6 isu 2 tahun 2025. Sehingga dalam diskusi nanti lebih banyak pada pengayaan, perluasan wawasan Bapak Pak Isun sebagai intelektual untuk lebih berkiprah dalam dunia akademik, penelitian-penelitian yang nanti akan lebih berkualitas dan sebagainya dan lebih produktif lagi. Karena masukan-masukan untuk perbaikan sudah tidak mungkin, ini kan sudah terbit, jadi sudah melalui proses review oleh reviewer, bahkan proses peninjauan oleh editor segala macam. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural, program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang dengan promovendus Saudara Pak Isun SPDI MPD, hari ini Senin 7 Juli 2025 secara resmi kami nyatakan dimulai. Selanjutnya kami persilakan saudara Pak Isun menceritakan isi terutama pada bagian temuan saja. Untuk metodologinya sudah tuntas, sudah selesai dengan para reviewer jurnal. Ceritakan isi temuannya terutama dan proses-proses submission mulai dari awal drafting sampai ke final decision. Artikel ini diterima untuk diterbitkan pada volume 6 nomor 2 tahun 2025 ini. Saya persilakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para guru-guru kami yang mulia, Profesor DRS Haji Junaidi MPD PhD selaku Rektor Universitas Islam Malang sekaligus kopromotor kami, yang kami muliakan dan takzimi Profesor Dr. Haji M. Mas'ud Said MM PhD yang berposisi sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang sekaligus sebagai Sekretaris Sidang pada kesempatan kali ini, yang kami takzimi dan kami muliakan Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri selaku promotor kami pada kesempatan kali ini, yang kami hormati dan kami muliakan Profesor Dr. Haji Junaidi Ghani selaku penguji dan kaprodi Pendidikan Agama Islam Multikultural, yang kami hormati dan kami muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo selaku penguji pada kesempatan kali ini, yang kami hormati Dr. Abdul Jalil MPDI yang juga penguji. Alhamdulillah kami semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri kegiatan kali ini dan dipertemukan dengan para guru-guru kami yang mulia, dan juga tidak lupa kepada guru-guru kami yang mulia dari Pondok Pesantren An-Nuqoyah, Rektor Universitas An-Nuqoyah, Wakil Rektor, Dekan dan semuanya. Perkenalkan saya di sini atas nama Pak Isun
dari Universitas An-Nokoyah sebagai kampus asal dan mahasiswa S3 Universitas Islam Malang untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses dan hasil dari penelitian kami yang berjudul Kepemimpinan Kiai dalam Membangun Harmonisasi Hubungan Tionghoa Muslim melalui Pendidikan Islam Multikultural. Proses yang kami lakukan tentu saja sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman yang lain melalui ujian seminar proposal dan selanjutnya. Namun ketika kami menemukan ada pemberitahuan juga ada kebijakan bahwa di Unisma ini sudah sangat progresif dalam merespon gimana mahasiswa bisa publikasi pada jurnal internasional, maka kami mengapresiasi itu dan mencoba peluang itu, apalagi ketika kami mencoba untuk melakukan penelitian kecil-kecilan secara pustaka, kami mencoba memasukkan kata kunci utama dari jurusan ini yaitu Multicultural Islamic Education di database Scopus. Masih sangat sedikit sekali orang yang menggunakan kata kunci Multicultural Islamic Education. Padahal Unisma ini merupakan pusatnya, sehingga dari situlah kami tergerak untuk memperkaya wacana ilmiah tentang pendidikan Islam multikultural di area yang lebih global, yaitu melalui jurnal internasional penreputasi. Jadi misi kami lebih ke sana awalnya. Cuman pada perkembangan selanjutnya proses untuk pencarian jurnal ini ternyata tidak mudah karena tema ini banyak berkecimpung di Indonesia dan biasanya terbit di jurnal-jurnal Sinta, dan kami juga berupaya untuk mencari jurnal yang terindeks internasional, dan pada saat itu prosesnya kami menemukan jurnal Munaddomah tetapi ada sedikit ketidaksesuaian sehingga kami perlu menyesuaikan dengan fokus and scope dari jurnal dimaksud, sehingga pada peristiwa ini kami melakukan penyesuaian dan menyesuaikan dengan template yang telah dibuat atau standarkan oleh jurnal Munaddomah. Lalu kita melakukan submission. Jadi dari submission awal itu kita disuruh menyesuaikan dengan template secara lebih detail, dan proses penyelesaian itu dilakukan, dan kita juga mengalami proses review secara berkelanjutan. Jadi ada round 1, ada round 2 setelah kami melakukan submission. Dan setelah itu kita juga mendapatkan arahan dari editor dalam proses copy editing. Lalu baru setelah itu pada bulan Juni kemarin kita baru dapat informasi LOE accepted tanggal 18 Juni tahun 2025. Itulah prosesnya sehingga kami kemudian berhasil mempublikasikan karya kami yang dalam bahasa Inggris berjudul The Kiai Leadership in Harmonizing Chinese-Muslim Relation Through Multicultural Islamic Education. Secara isi, kenapa kami melakukan penelitian dengan tema ini? Ada satu hal yang menarik bagi kami yang menjadi alasan ilmiah. Pertama adalah komunitas Cina merupakan salah satu komunitas yang paling sering mendapatkan diskriminasi di Indonesia, khususnya setelah pada periode Orde Baru. Bahkan pada masa Orde Baru itu kata Cina itu merupakan menjadi kata yang terlarang. Kenapa Cina keturunan peranakan di sini, ada yang menyebutnya sebagai Cina peranakan, mereka mendapatkan diskriminasi dan juga kemudian mereka pada umumnya bergerak di perdagangan karena mereka itu pada umumnya tidak boleh mendaftar menjadi PNS. Jadi lahan mereka adalah hanya di perdagangan, kemudian juga di dokter. Jarang sekali kita menemukan tentara dari Cina dan dari suku Cina dan seterusnya. Hal itu kemudian juga karena diprovokasi oleh Orde Baru, oleh pemerintah, oleh kekuasaan, maka menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Konflik horizontal ini terjadi di mana-mana dan menimbulkan masalah yang besar, terutama kalau kita lihat yang paling miris adalah peristiwa Mei 1998, di mana banyak suku Cina sampai harus pergi ke luar negeri dan menjadi catatan kelam tentang HAM di Indonesia. Nah, pada saat itulah kemudian ternyata ada anomali ilmiah di sini. Kita melihat di Madura ternyata komunitas Cina ini justru tidak pernah dalam tanda kutip tidak terjadi konflik yang sangat besar antara komunitas Cina dengan orang Madura yang rata-rata Muslim, bahkan terkenal dengan Muslim taat. Ini bagi saya suatu hal yang menarik untuk dilihat tentang hal itu. Salah satunya di lokasi
penelitian ini. Lalu ketika kita menemukan yang seperti itu, maka kita mau mencoba untuk melakukan riset terhadap fenomena tersebut, dan ternyata kita menemukan bahwa apa yang terjadi itu tidak serta-merta terjadi secara alamiah. Itu ada kaitannya dengan peran kiai. Di dalam Madura itu ada suatu nilai yang kemudian dipegang secara luas oleh seluruh generasi, bahwa ada nilai yang namanya fupak fupuk guru rato. Jadi bapak, ibu, dan guru kemudian rato. Rato ini pemimpin. Dalam posisi ini, ibu dan bapak pada akhirnya karena tidak punya dasar keilmuan dalam hal-hal tertentu, memasrahkan anaknya kepada kiai. Maka dalam posisi ini, kiai ini menempati sebenarnya posisi tertinggi di dalam struktur masyarakat sosial Madura. Ketika kiai di sini mampu mengendalikan dalam tanda kutip masyarakat untuk bisa hidup rukun dengan masyarakat yang lain, yang berbeda komunitas, berbeda agama, berbeda keyakinan, maka kemudian kerukunan itu akan terjadi. Dalam posisi inilah yang kami lihat di Lenteng Timur ini, kiai mampu menjalankan kepemimpinan yang unik, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kemaduraan, nilai-nilai keislaman, dan kemudian juga nilai-nilai lokal yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural. Bagaimana caranya? Ada dua hal. Mohon maaf, kami di sini menemukan bahwa para kiai itu melakukan beberapa strategi untuk mengimplementasikan pendidikan Islam multikultural di sini. Yang pertama adalah para kiai ini melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Jadi dalam posisi ini kiai itu tidak secara tekstual menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, Sunnah maupun kitab Taurat, tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang multikultural, khususnya di Lenteng Timur. Walaupun kiai-kiai ini tidak mentereng secara nama, dia tidak punya jamaah yang besar, tapi dia mempunyai pengaruh kuat di lingkungannya sebagai kiai kampung. Kemudian kiai-kiai ini misalnya dalam beberapa hal menyampaikan tentang surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai dasar atau panduan di dalam multikulturalisme di dalam Al-Quran. Lalu kemudian juga para kiai ini banyak menyampaikan Islam inklusif, di mana sesuai dengan arahan, sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan juga oleh Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah melakukan pemisahan antara masalah akidah dan masalah muamalah. Jadi para kiai ini menyadari bahwa masyarakat ini tidak perlu diprovokasi untuk masalah akidah, tapi mereka harus ditanamkan bahwa akidah memang harus dikuatkan, tetapi pada masalah muamalah interaksi dengan siapapun itu harus tetap dijalankan, sehingga para kiai ini tidak memaksakan akidah dalam proses interaksi sosial. Akidah cukup diajarkan melalui pendidikan agama dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah para kiai ini juga yang menurut saya menjadi titik poin pentingnya adalah mereka menggunakan pendekatan budaya yang berbasis pada nilai-nilai Madura. Misalnya di sini ada yang namanya konsep di Madura itu yang disebut dengan taretan tibi. Taretan tibi itu adalah mengakui orang lain sebagai saudara sendiri, saudara senasib dan seperjuangan. Gambarannya kira-kira dalam warung Madura misalnya, ketika misalnya orang Madura itu pertama menjaga toko Madura di rantau, lalu setelah itu pemilik itu biasanya memberikan kesempatan kepada penjaga itu untuk mendirikan warung yang lain. Inilah kenapa warung Madura ini menyebar banyak sekali, tidak terkendali, karena ya itu. Jadi pemilik tidak melakukan kapitalisme ekonomi mau menguasai, tidak, tetapi mereka memberi kesempatan kepada para penjaga itu, mari maju bersama, kaya bersama, karena kita semua ini adalah saudara, taretan tibi gitu. Taretan tibi inilah juga yang diterapkan di sana oleh para kiai. Jadi para kiai itu menganggap komunitas Cina ini bukan orang lain gitu, bukan orang lain. Saya orang Madura gitu. Saya bukan orang Cina, saya bukan orang Tionghoa, saya orang Madura gitu. Ini bukan dari saya kata-kata ini, tapi dari salah satu narasumber kami yaitu Rudi Gunawan yang menyatakan bahwa saya orang Madura gitu, bukan orang Cina. Saya tinggal di sini, lahir di sini, saya berbahasa Madura gitu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan interpersonal. Ini mungkin suatu hal yang luput dari perhatian para penggiat dialog antar agama, di mana dialog antar agama selama ini hanya berkutat di wilayah-wilayah seminar, tetapi lupa bahwa pendekatan interpersonal dan kemanusiaan ini malah lebih efektif dalam
mengampanyakan toleransi, sikap inklusif dan seterusnya. Itu yang dilakukan kiai. Misalnya, saya kasih contoh di sini, ada salah satu orang Cina keturunan atau orang Tionghoa itu di sana yang bernama Hua, dia itu mempunyai Paulus Suryadi nama lainnya, nama orde barunya. Paulus Suryadi ini mempunyai toko jamu untuk ya jamu kuat, jamu lemah sama-sama ada di situ. Jadi toko ini tidak konsumennya ya jelas bukan orang Cina, bukan, tapi orang Madura sendiri. Dan ini dicontohkan oleh kiainya yang menjadi pelanggan di situ. Sehingga ketika kiai melakukan pendekatan secara personal kepada komunitas Cina, maka secara otomatis masyarakat yang memang punya keterikatan dengan kiai akan patuh terhadap itu. Kemudian yang selanjutnya adalah secara ekonomi, karena masyarakat itu sendiri sudah dilatih bahwa dalam hal ekonomi misalnya tidak ada kaitannya dengan agama dalam tanda kutip di sini, maksud saya dalam arti transaksi ekonomi itu tidak memandang siapa agama apa yang menjual, tetapi lebih kepada keadilan di dalam transaksi ekonomi itu sendiri. Maka terjadilah persaingan sehat di Lenteng Timur, bahwa di sana itu misalnya ya biasa saja orang Muslim, orang Cina bertransaksi dan mereka ada hubungan kerja dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Bahkan yang terjadi sekarang mulai komunitas Muslim bisa mengalahkan komunitas pedagang Cina ini, tapi bukan karena masalah agama, bukan karena boikot, bukan, tapi memang pedagang Muslim sudah mulai belajar banyak hal untuk bisa menghadirkan harga yang kompetitif misalnya. Lalu disinilah maka ada beberapa dampak yang telah terjadi di sana. Yang pertama adalah dampak sosial budaya, di mana ya itu sendiri saya sampaikan. Jadi masyarakat Cina sendiri, masyarakat Tionghoa itu tidak merasa sebagai orang lain, dia merasa sebagai bagian dari komunitas dalam keseharian. Bahkan di Lenteng Timur itu biasa Pak Yai, biasa Pak Prof, itu kalau ada kompolan RT misalnya, jadi kompolan RT tentu semuanya bergabung. Kita pernah ikut, jadi pas orang Cina yang nanggap, biasanya setelah kompolan itu ada tahlilan. Nah, ketika orang Cina yang nanggap, tahlilannya tentu ditiadakan. Dan itu sama-sama mengerti satu sama lain. Dan bahkan ada anaknya orang Cina itu yang dibiarkan saja untuk sekolah di diniyah, padahal dia agamanya adalah Buddha gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak dalam bidang ekonomi, yaitu tadi dampak ekonominya adalah tidak ada perbedaan di dalam transaksi dan ada kesetaraan yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam gitu. Kemudian dampak dalam bidang agama, inilah yang saya kira juga penting. Selama ini dialog antar agama itu seolah-olah selalu menantang bahwa ini harus ada, kita cari persamaannya. Jadi harus dicari persamaan antara Islam dan Kristen. Kenapa harus dicari persamaan kalau misalnya masing-masing perbedaan itu bisa eksis dan tidak mengganggu satu sama lain. Dan inilah yang terjadi di Lenteng Timur, dan masing-masing bergerak dalam batasan-batasan yang jelas. Kemudian yang barangkali inilah yang bisa saya sampaikan karena sudah terlalu lama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baisun. Berikutnya kami persilakan Prof. Yai Imam. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Rektor, Ketua Dewan Penguji, Prof. Masud, Pak Direktur, Pak Promotor, Kopromotor, para penguji, Saudara Pak Isun. Pak Isun itu bahasa apa sebetulnya? Pak Isun itu ini Prof, ini kalau mau dijawab secara serius, Singkat saja. ya, dan yang secara serius dulu nama saya Faizun. Cuman di SD itu kemudian Madura itu tidak bisa fa, jadi pa. Tidak bisa z juga, tapi jadinya sun, Paisun. Cuman kalau dicari makna yang lain Prof, karena saya jurusan PAI Prof, dari S1 sampai S3. PAI Sun gitu Prof. Jadi memang sejak lahir orang tua saya itu agak wali juga mungkin Prof. Menarik. Menarik sekali. Saya senang dengan disertasi Anda itu. Saya baca mulai dari sampai akhir. Terima kasih Prof. Kelihatan sebagai seorang cendekiawan intelektual. Terima kasih ilmuwan. Prof.
Luar biasa Pak Rektor. Makanya Anukoya kan Anukoya Nggih, Prof. itu punya kewibawaan tersendiri di bidang keilmuan karena dosennya hebat. Tadi saya dengar-dengar ya Nggih, Prof. bahwa orang Cina itu disebut Cina tidak suka. Kenapa ya? Oh iya, Prof. Karena apa itu namanya tadi yang saya sampaikan, sebutan Cina itu berkonotasi negatif. Itu yang ditanamkan sejak Orde Baru. Misalnya, Prof, di Bukan begitu. Cina itu memang negatif. Yang bagus itu China. oh gitu. The Jadi Chinese kalau and Muslim. disebut China, kalau disebut China, itu karena Cina sendiri itu memang jelek. Nggih, Prof. Jadi beda antara Cina sama China. Kalau Cina itu memang negatif jelek, tapi kalau China itu mulia, sama dengan Pak Izun sama Pak Izin gitu. Nah, yang kedua itu sampean pernah enggak belajar tentang Cina itu sehingga mereka menjadi sukses dalam ekonomi? Iya, Prof. Mereka itu salah satunya kedisiplinan di dalam masalah keuangan. Contohnya apa? Contohnya misalnya bahasa Maduranya itu sok-sosok tapi maksudnya kembalian, Prof. Jadi kalau kembalian 100 rupiah pun Cina itu pasti diminta. Kalau kita enggak, Prof. Cuman 100 gitu. Berikan saya 100 gitu. Cuman 100 ya sudah ambil saja. Contohnya itu kalau toko-toko Cina sama toko-toko Jawa, mungkin juga Madura. Kalau toko Cina itu kalau buka jam 6, ya jam 6 persis. Tapi kalau Jawa kadang-kadang jam 6 kurang seperempat, jam 6 seperempat, setengah 7, kadang-kadang tutup gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau orang Jawa itu, tidak tahu kalau Madura itu. Selain Kalau- itu apa? Selain itu ya kelanjutan dari tadi dulu, Prof, itu sehingga menimbulkan persepsi di Madura itu Tak tambahin lagi satu. nggih. Coba kalau orang tua Cina lalu memberi uang kepada anaknya, Nggih. apa yang terjadi? Angpo, Prof. Anaknya itu ketika nerima harus ngitung, Oh. dihitung. Jadi dikasih misalnya 500, kalau langsung dimasukkan saku, dimarahi oleh bapaknya. Harus dihitung di depan bapaknya. Setelah itu genap 500 baru diletakkan saku. Berbeda dengan orang Jawa, malu menghitung di hadapan bapaknya. Langsung dimasukkan saku, nanti kalau kurang ribut gitu. Kalau Cina enggak begitu, kalau Cina itu. Ada lagi? Nggih, Prof. Enggak ada lagi. Ini, Prof, takaran. Apa? Takaran. Jadi mereka lebih ya tadi presisi gitu, Prof. Presisi misalnya. Ada lagi itu gini. Nggih. Kalau orang Cina punya penghasilan 100.000, itu yang dikonsumsi 70, banyak-banyaknya 80%. Itu kalau Cina. Selainnya apa? Saving. Untuk apa? Disimpan. Kalau orang Jawa penghasilannya 100.000, konsumsinya 125.000. Yang 25 dari mana? Dari utang koperasi. Karena itu koperasi itu apa namanya? Iya, seperti itu. Jadi ini orang Cina mesti harus kita pelajari agar untuk apa namanya? Kerukunan, kedamaian ini ternyata memang Cina punya tradisi yang bagus itu. Jadi kalau Cina punya penghasilan 100.000, yang dikonsumsi 80.000 paling banyak, 20.000 itu saving. Kalau orang Jawa penghasilan 100.000 yang dikonsumsi 125. Yang 25 dari mana? Koperasi. Dari mari Prof. Zaman tadi lupa ya. Ini sekedar pembuka aja, nanti pertanyaan yang serius Prof. Nur Sam itu. Lalu begini, manusia itu termasuk makhluk yang unik. Ya. Kita ini orang sekian banyak, itu tidak ada yang sama.
tidak ada yang sama. Maka disebut makhluk yang unik. Nah, sampean dalam penelitian ini, orang Lenteng itu kan banyak kiainya. Oke. Kok lalu menganggapnya sama? Di disertasi ini tidak ada pembedaan-pembedaan itu. Seolah-olah semua kiai itu menjadi sama. Apa lalu ini bisa dibenarkan bahwa manusia itu makhluk unik, termasuk juga kiai itu? Gimana itu pertanggungjawabannya? Baik Prof, sama maksudnya sama sebagai kiai Prof, di jabatan sosialnya sebagai kiai, jabatan keilmuannya sebagai kiai. Tentu di dalam aspek kehidupan pribadi dan yang lainnya tentu berbeda satu sama lain. Gitu Prof. Ini bacaan literaturnya kurang. Dalam perbincangan tentang kiai itu selalu ada kategori-kategori. Oh nggih Prof. Gitu kan? Nggih. Ada kiai kampung, Kiai politik. ada kiai politik, ada kiai advokatif, Nggih. ada kiai apa namanya, macam-macam kiai. Nggih. Nah itu. Nah, apakah memang benar di tempat yang sampean teliti itu kiai itu sama? Saya yakin itu berbeda-beda. Saya pernah meneliti kiai itu, ada kiai kalau diajak bicara politik itu enggak mau. Bicaranya tentang spiritual. Tapi ada juga kiai kalau saya ajak ngomong spiritual enggak mau. Tapi kalau saya ajak bicara tentang politik itu, siapa nanti yang akan jadi DPRD, bupati, wali kota, oh itu cepat sekali. Tapi juga ada kiai yang beda lagi. Kalau dijak ngomong tentang kepedulian umat, macam-macam itu luar biasa. Sehingga sebetulnya kiai itu tidak tunggal. Nah ini penting karena zaman Pak Harto dulu, ketika masyarakat itu mau digolkarkan gitu. Bukan mereka menjadi golkar, tapi digolkarkan waktu itu. Dikiranya kiai itu sama. Sehingga kala kiai disantuni, masjidnya diperbaiki, madrasahnya, pesantrennya, jalan menuju ke situ diperbaiki, dikiranya santri-santri masyarakat itu pro kepada kiai. Padahal ketika kiai itu ketahuan dibantu, maka justru masyarakat tidak mau pergi gitu kan. Jangankan kok lalu mendukung kiai, mendukung partainya, nyekolahkan ke pondok itu aja tidak mau ketika itu. Nah ada berbeda-beda seperti itu. Itu yang saya maksudkan kenapa variasi kiai tidak mendapatkan perhatian di dalam disertasi ini. Baik Prof, nanti kita sangat berterima kasih terhadap masukan dan usulan dari Prof. Itu nanti akan sangat bermanfaat untuk ditulis. Usulan. Ditulis lagi lalu mengusulkan itu. Okay. Menguji itu tidak mengusulkan. Itu bagian dari itu menguji. Sampai seberapa jauh Anda bisa mempertanggungjawabkan. Okay. Nah itu, kalau hanya nanti usulannya tak pertimbangkan itu pemakalah sampean itu sedang saya uji gitu. Oke, Prof. Baik, Prof, kami jawab karena atau tidak usah dijawab. Oke, siap. Karena memang tidak tahu kan begitu. Saya kira itu Pak Rektor, terima kasih. Saya sudah terlanjur nilainya bagus sih Pak Isun itu. Nanti kalau saya tanya, lewat mengurangi nilai yang sudah tak tulis di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Yai Imam. Catatan dari beliau, tolong diperhatikan betul ya Pak Isun ya. Oke, Prof. Untuk pengembangan kapasitas intelektual panjenengan. Berikutnya saya persilakan terlebih dahulu ke Prof. Jun Goni. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Isun. Thank you. Anda sudah sampai kepada titik penghabisan.
Yang kedua, saya bertanya, kepemimpinan kiai yang bagaimana menurut Pak Isun yang bisa menyatukan antara Muslim Cina di Madura? Sebab Madura itu kepada Cina itu bencinya setengah mati, sama dengan melihat kiri anjing, karena itu dianggap musuh, terutama di bidang ekonomi. Lakum dinukum waliyadin. Nah itu. Bagaimana kepemimpinan kiai yang bagaimana menurut Pak Isu? Walaupun itu dianggap tretan TV. Baik Prof, kami jawab. Kepemimpinan kiai, mohon maaf sebelumnya kami luruskan dulu untuk yang terakhir Prof. Tentang bahwa orang Cina menguasai dan seterusnya, mungkin itu dulu Prof, tapi perkembangan saat ini ada perubahan yang besar-besaran, termasuk di masalah gudang tembakau misalnya. Dulu memang hanya Cina yang melakukan pembelian tembakau, tetapi sekarang istilah Madura Cina Celeng, maksudnya itu orang Madura asli, itu sudah menguasai lini-lini kehidupan juga Prof. Salah satunya di gudang tembakau dan juga toko-toko dan juga perusahaan-perusahaan di Madura, khususnya yang saya tahu di Sumeneb. Kemudian berkaitan dengan kepemimpinan seperti apa yang bisa menyatukan. Jadi yang pertama adalah yang kami dapatkan di lapangan, kepemimpinan kiai yang pertama yang inklusif. Inklusif di sini maksudnya dia terbuka dan dia mau menerima perbedaan. Misalnya pada kiai yang diwawancarai, salah satunya adalah Kiai Arso misalnya mengatakan bahwa kalau mereka tidak mengganggu kita, kenapa kita harus mengganggu? Gitu. Jadi kalau mereka memang tinggal di sini, hidup di sini, jualan, ya mereka juga orang sini, dan kenapa kita harus mengganggu mereka? Ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Piagam Madinah, maupun dalam hal kafir dhimmi, maupun dalam hal kafir mu'ahad misalnya. Nabi di dalam merespon tentang masalah orang yang berbeda, dalam hal ini kafir mu'ahad dan kafir dhimmi misalnya, Nabi tetap memperlakukan mereka dengan baik dan bahkan melarang untuk melakukan kekerasan dan kezoliman kepada mereka. Misalnya Nabi mengatakan bahwa jangan mendalimi orang mu'ahad misalnya. Siapa yang mendalimi orang mu'ahad, maka dia itu adalah musuhku pada hari kiamat. Mu'ahad itu adalah orang kafir yang telah melakukan perjanjian terhadap orang Islam. Tentu kafir mu'ahad dan kafir dhimmi ini tidak bisa direplikasi secara utuh dalam dunia modern karena memang bentuknya tidak sama persis, tetapi apa yang dicontohkan Nabi cukup menjadi landasan filosofis untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan itu ditunjukkan oleh para kiai Prof. Mungkin sampun gitu Prof. Satu contoh lagi, pada zaman G30 SPKI itu, Cina itu menjadi bebuyutan bagi orang Madura. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Kiai untuk menetralisir kondisi yang demikian itu? Baik, kami juga telah menemukan benang merahnya di situ. Jadi kami melakukan wawancara, misalnya salah satunya adalah Paulus Suryadi ini, yang tadi Ong Hua ini, dia mengatakan begini, dulu memang pernah ada peristiwa. Jadi kita pernah dulu pada masa Orde Baru sempat ada konflik memang di sini dengan orang lokal, tapi sebenarnya konflik itu hanya dengan Pak Haji satu orang yang dia itu dia dapat pemahaman yang yang radikal dari luar gitu Prof. Jadi si Pak Haji ini memprovokasi masyarakat untuk melakukan penggangguan terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang Cina. Tapi itu sudah pada masa Orde Baru tahun 80-an, bahkan itu sudah tidak terjadi lagi gitu. Karena kesimpulannya beliau, jika tidak ada provokasi di dalam masyarakat, maka tidak akan terjadi konflik sosial horizontal antara komunitas satu dengan yang lain, khususnya komunitas Cina dengan komunitas masyarakat Muslim Madura. Gitu Prof. Kemudian catatan lainnya dari salah satu orang Cina, Widiarto misalnya, dia mengatakan bahwa
lingkungan sosial di sini yang yang dipengaruhi segala oleh kiai ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi. Seandainya dia mencontohkan, mohon maaf, hanya mencontohkan, seandainya di Jawa Barat mungkin perlakuan terhadap komunitas Cina itu berbeda, tetapi di Madura ini karena rata-rata masyarakatnya dididik dari pesantren, dari Nahdlatul Ulama, dan maka kemudian mereka itu melakukan memiliki pemahaman yang moderat. Kemudian yang selanjutnya Prof, ini juga dari salah satu narasumber kayak Irso mengatakan dulu pada masa ayahnya, mbahnya beliau, dia itu ada orang Cina yang didekati ya, cuman ngobrol terus seperti itu. Awalnya cuman ngobrol, pendekatan interpersonal, cerita-cerita, dia nanya, kenapa sih orang Islam harus ngaji, kenapa harus sholatnya 5 waktu, terus cerita-cerita. Pada akhirnya orang ini sekeluarga yang dikenal dengan Bungso itu nama panggilan saja, dia itu sekeluarga menjadi Muslim, Prof. Jadi kesimpulan di sini bahwa ketika kita justru tidak melakukan sikap yang menentang terhadap suatu komunitas, kita ramah terhadap mereka, sebagaimana dicontohkan Nabi dalam peristiwa Taif misalnya, justru mereka dan bahkan anak keturunannya menjadi simpati dan berminat untuk belajar Islam kepada kita. Itu yang terjadi, Prof. Terima kasih, Prof. Satu lagi. Oke. Tadi saudara menyebut Cina penjual jamu. Oke, Prof. Lalu kiai itu datang untuk membeli. Oke. Apa dengan jalan begitu komunitas muslim di sana lalu setuju dengan sikap kiai yang sedemikian itu? Tentu masalah setuju atau tidak sangat relatif. Tetapi dalam posisi ini kiai ini sudah mendakwahkan bagaimana berinteraksi dengan komunitas yang berbeda. Tetapi dalam posisi ini adalah yang Cinanya ini juga bagus, Prof, dalam menjamin. Jadi beliau menyosialisasikan kepada kiainya, ini loh bahan-bahannya, kita campurannya ini, dan dia juga mempekerjakan orang lokal yang muslim. Jadi yang meracik bukan saya, ini. Sehingga terbentuklah saling keterpercayaan. Jadi orang muslim tidak merasa dikhianati, orang Cina juga merasa juga dihargai karena tidak diisolasi dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Prof. Jun Goni. Saya persilakan berikutnya Prof. Masud Said. Terima kasih pimpinan sidang, Pak Baisun, para guru besar. Tadi di-challenge oleh 2 orang guru besar senior. Prof. Imam sudah mencecar pertanyaan-pertanyaan dengan sangat tajam, juga Prof. Junaidi Ghani. Tadi Prof. Imam sudah ada kata-kata memuji. Di ujian ini ada hasilnya juga dengan pujian, itu ada juga itu. Yang kedua, saya ucapkan selamat sebagai direktur maupun pribadi atau orang yang secara kebetulan berkaitan dengan Anukoya, dan saya selalu cerita kalau saya dekat itu ukurannya sudah 4-5 kali diajak makan oleh pengasuh, berarti dekat gitu ya. Atau Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Saya ada 3 hal. Ini sangat berani dan baru. Di Madura itu menurut penelitian Paisun itu ada pemisahan akidah dan muamalah. Sehingga pas soal akidah itu tidak boleh goyah 1 inci pun. Tapi muamalah itu multikultural kita boleh. Contohnya tadi di-challenge oleh Prof. Junaidi, ada kata-kata yang kurang baik pada umumnya kepada etnis Cina, tapi sudah bisa dijawab dengan baik, itu kasuistis.
Dan sekarang kecenderungannya sudah menerima seperti ada harmoni hubungan Muslim dan orang Madura. Ini temuan yang men-challenge penelitian pada umumnya sebelumnya bahwa Cina itu adalah musuh bebuyutan, kata Prof. Pertanyaan saya, apakah kesimpulan Cina Tretan Dibi atau Engkoreng Madura neka menjadi kesimpulan umum atau hanya kasus ini? Baik Prof, terima kasih atas pertanyaannya. Sepintas lalu yang kami lakukan di kasus ini, tetapi dalam hal ini kami akan menindaklanjutinya dalam penelitian lanjutan. Insya Allah judulnya sudah ada Prof. Jadi kami akan melakukan penelitian, judulnya adalah From Strangers to Taretan Tibi, gitu Prof. Wah, keren. Tepuk tangan untuk ini, terima kasih. Jadi itu memang akan didalami dalam penelitian lanjutan, tapi dalam informasi awal yang kami dapat seperti itu. Prof. Apa artinya from strangers to Taretan Tibi ini kah? Dari orang asing Prof, menjadi Taretan Tibi Prof. Jadi awalnya orang Cina itu dianggap orang asing, lalu kemudian dijadikan menjadi Taretan Tibi. Bagaimana dinamikanya dan seterusnya itu akan jadi penelitian selanjutnya. Very good. Ini ada penelitian lanjutan. Yang kedua tadi kan 3 saya. Ada teori, saya kira orang tidak boleh jump to conclusion ya. Langsung menyimpulkan tulisan dan temuan Pak Paisun ini menjadi kesimpulan umum. Generalisasinya tadi diwakili oleh beliau. Sampai ada kayak seperti anjing segala macam itu. Jadi nanti from strangers to Taretan Dibi Nika harus mengcover beberapa kecamatan dan kabupaten. Oke, Prof. Ada Jangan perluasan. hanya kasus kemudian dikonklusikan. Contoh misalnya di keluarga ada 8 anggota, bapak ibu segala macam, anak, cucu. Yang satu suka pedes, yang lain tidak. Jenengan hanya menceritakan yang satu suka pedes mewakili 7 yang lain, itu kan tidak fair secara akademik. Yang kedua, temuan yang ini masih pertanyaan yang kedua, temuan yang memperbarui ialah pembentukan kolaborasi ekonomi timbal balik, termasuk Tionghoa membiayai proyek komunitas seperti pembangunan kantor NU. Ini ada yang ketua NU enggak ini? Oh, ketua NU yang hadir di sini, Prof? Iya, enggak ada. Enggak ada, Prof. Kalau pengurusnya ada. Pengurusnya, ini benar enggak kantor NU dibiayai Cina itu sana? Pak Nehwan. Ini khusus Lenteng Timur, Prof, bukan Sumeneb. Jadi ada NU Ranting Lenteng Timur yang memang dibiayai oleh. Lagi-lagi berapa ranting di sana? Oke. Jadi kalau Siap. generalisasi itu bahaya. Siap, Prof. Nggak mungkin orang yang mandiri melalui urunan tanpa ada orang non-muslim menyumbang, digeneralisasi bahwa kantor NU dibiayai oleh Cina. Itu bisa ngamuk itu. Ya, jadi hati-hati bahwa ini berlaku pada kasus ini. Oke, Prof. Dan yang lainnya juga, ini metode berpikir. Oke, Prof. Ada lagi dikatakan pendidikan agama prioritas pada akhlak dan muamalah di atas pembatasan kaku yang berdasarkan identitas. Mana ini contohnya? Jadi misalnya Prof, dalam pengajian-pengajian yang dilakukan ada penekanan khusus untuk akhlak di sini, akhlak kepada tetangga, Prof. Jadi dari beberapa kiai yang kita amati juga, jadi
dalam mengisi kompolan misalnya kita harus selalu ditekankan kita harus berbuat baik kepada tetangga, siapapun tetangganya, karena memang konteksnya di situ adalah tetangganya bisa sesama muslim atau sesama atau bersama orang Cina, Prof. Baik, terima kasih. Selamat ya. Ya, Prof, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Masud Said. Berikutnya saya persilakan Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Jalil. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para guru saya, ada Kiai Nur Syam, ada Kiai Imam, ada Kiai Prof. Maskuri, ada Kiai Prof. Junaidi sebagai ketua, kemudian Kiai Masud sebagai direktur, Kiai Goni, dan tidak lupa saya sampaikan congratulations on your success. Terima kasih, Prof. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan, dan melihat dari artikel sampean ini Pak Faizun, ini begitu sangat menarik sekali ya, dari segi penulisannya, mungkin konten dan sampai kesimpulannya. Oke, you speak English or Maduris? Maduris only. Maduris only. Not English. Not English, but understand little, Prof. Kalau dari artikel jadi mesti mahir bahasa Inggris ini, mahir ini. Tapi Inggrisnya Inggris Madura barangkali ya. Siap, Prof. Inggris Madura. Ya, what is the most important thing you study the Kiai's leadership? Yang paling penting sekali ini. Baik, Prof. Hal yang sangat penting dari kepemimpinan Kiai ya, Prof ya. Yes. Baik. Hal yang sangat penting dari kepemimpinan Kiai di sini adalah kemauan Kiai itu sendiri untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan, gitu, Prof. Jadi mereka tidak hanya berkutat di dalam teks-teks agama yang skriptual, tetapi mereka mampu melampaui ajaran agama yang skriptual itu menjadi lebih inklusif, sehingga ketika diajarkan atau ditransmisikan kepada masyarakat, hasil jadinya itu adalah hasil dari pengolahan pemahaman Kiai terhadap proses pemahaman agama yang sifatnya inklusif. Oke. Pak Faizun, Okay, yang saya lihat memang komunitas orang Madura itu memang unik sekali, berbeda dengan komunitas yang lain saya lihat. Artinya bahwa memang ada statement ini, tapi kayaknya nggak dilaksanakan oleh komunitas Madura. Jadi ada statement dari seorang ahli fikih kontemporer yang mengatakan bahwa dasar tasamu salah satunya adalah al-munadzamah, al-hurriyah al-munadzamah. Jadi bebas tapi tetap ada undang-undang yang mengikatnya. Nah, ketika komunitas Madura itu kumpul jadi satu, jadi taretan itu kumpul jadi satu begitu, selalu kumpul dengan siapa saja, kalau ketemu dengan podo Maduranya, itu selalu menggunakan bahasa Madura. Harapannya Pak, supaya orang lain tidak paham. Ini yang dilakukan. Loh, betul ini Pak, sampai yang namanya nyang-nyangan, untuk misalnya beli kambing gitu ya, ini pengalaman saya, itu selalu pakai bahasa Madura. Jadi walaupun di situ banyak orang, nah yang demikian ini saya melihat ini menyalahi dari al-hurriyah al-munadzamah Pak. Jadi al-hurriyah al-munadzamah ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh teman-teman Madura sebagai komunitas itu. Nah selanjutnya Pak Faizun, bahwa orang Madura ini memang sangat gigih. Satu ruang tidak bisa tertutup gitu, mencari ruang yang lain. Sampai haji itu kan sekarang ada persyaratan yang paling mutlak, harus benar. Itu ada kartu nusuk. Itu nggak bisa, itu bisa masuk. Ini anehnya orang Madura itu.
Jadi gigih sekali dari berbagai hal gitu. Tidak hanya itu aja. Jadi kalau sudah punya niatan itu kumpul sama Maduranya, cari pengalaman-pengalaman yang itu dilakukan itu, sampai akhirnya saling membantu dan kemudian dapat kartu nusuk gitu. Itu yang dilakukan. Nah, ini saya melihat tidak al-khuriyah al-munadzamah ini tidak terwakili Pak di dalam itu. Oke. Kemudian yang the last Pak, what is your conclusion on your article Pak? Ini. Baik Prof, terima kasih. Kesimpulan utama dari artikel ini tadi sudah disampaikan bahwa apa yang terjadi di Lenteng Timur ini menggambarkan bahwa komunitas Cina dan komunitas Muslim yang di luar Madura selama ini selalu ada bukti-bukti penelitian sering terjadi konflik horizontal, tetapi di Madura itu bisa tidak terjadi dan hidup rukun berdampingan secara harmonis. Salah satunya adalah karena dalam hal ini ada keterlibatan kiai dalam mempromosikan, mentransmisikan dan mengajarkan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural. Seperti itu, Prof. Terima kasih, selamat sekali lagi Pak Faizun. Oke, Prof. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Jalil. Berikutnya kami persilakan Pak Prof. Nur Syam. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para promotor, para penguji, wabil khusus Saudara Faizun. Nama yang bagus, nama khas Madura. Oke, Bro. Dan di PD Dikti nggak ada Prof selain nama saya. Saya cari-cari nggak ada. Saya lihat-lihat ada nggak nama Faizun, nggak ada ya. Kecuali sampean ya. Jadi sampean memang orang khusus itu. Pertama tentu saya mengapresiasi bahwa karya tulis Anda sudah masuk di jurnal terindeks di Scopus ya. Q berapa ini? Q2? Q2 Prof. Q2 ya. Karena selama ini susah setengah mati untuk bisa masuk itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini ya. Tapi saya melihat sepintas sama ngomong bahasa Inggris itu kelihatannya kayak Inggris Madura kelihatannya. Bukan Inggris Indonesia itu, Inggris Madura. Saya mau minta sampean baca bahasa Inggris tapi melihat itu ya jadi saya. Jadi akhirnya nggak jadi saya mau minta. Alhamdulillah Prof. Iya. Tahu saya. Coba saudara lihat di halaman berapa ini? Halaman 3. Oh sorry. Ini yang apa namanya? Tabel 1 ini ya. Kiai's Leadership Strategy in Building Harmony ya. Ini menarik bagi saya ini karena ini persoalan reinterpretasi ya. Di dalam studi-studi perubahan budaya ya atau perubahan pemikiran itu kita kenal ada interpretasi, misinterpretasi, lalu ada reinterpretasi. Itu linear gitu ya, sama dengan apa namanya jadi jalannya gini, jadi ada interpretasi dulu, kemudian ada misinterpretasi atau disinterpretasi atau kemudian menuju ke reinterpretasi. Nah saya ingin bertanya ini ya, bagaimana penafsiran masa lalu setelah itu ada konflik, ada pertarungan, ada sesuatu yang discontinue macam begitu, lalu kemudian muncul reinterpretasi. Nah mestinya, bukan mestinya, tapi saya ingin tanya aja, karena ini kan sudah jadi tulisan di jurnal pasti sudah melalui proses yang sangat panjang. Tetapi saya ingin mengetahui dari saudara bagaimana interpretasi masa lalu, ya, interpretasi masa lalu, kemudian lalu bagaimana ada misinterpretasi terhadap teks, lalu kemudian ada reinterpretasi. Satu. Yang kedua lalu dalam kaitannya dengan reinterpretasi itu kan dari kontekstual ya ke ke inklusif ya, dari eksklusif ke inklusif. Nah juga mungkin perlu saudara sebutkan
ayat-ayat apa yang di masa lalu, ya teksnya seperti apa di masa lalu yang berada dalam interpretasi lama, kemudian karena ada apa sehingga kemudian para kiai melakukan reinterpretasi. Itu pertanyaan saya yang pertama ya. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Reinterpretasi yang di sini yang kami maksud adalah itu ada kelanjutannya, Prof. Reinterpretasi teks keagamaan dalam kerangka multikultural. Jadi pemahaman lamanya bahwa para kiai itu kemudian menafsirkan, memahami agama itu berdasarkan kepada skrip atau berdasarkan kepada persoalan teks, bukan persoalan religionnya, tapi persoalan the text of religion, berarti Quran kan atau hadis kan. Nah kira-kira hadis yang mana yang interpretasinya dulu adalah eksklusif, lalu atau Quran yang mana yang di masa lalu itu terjemahannya atau penafsirannya itu eksklusif, lalu setelah ada persoalan-persoalan internal relasi antara Chinese ya, orang-orang Tionghoa dan orang-orang Islam itu, lalu kemudian kiai membuat reinterpretasi. Misalnya apa? Misalnya ini perlu kajian yang mendalam loh ini loh ya. Perlu kajian yang mendalam. Jadi kalau di jurnal begini memang ya tentu tidak ini, tapi dalam tulisan-tulisan yang lebih dasar itu mesti harus disebutkan. Ya, silakan. Orang Madura pasti nggak sulit jawabnya. Jadi yang kami pahami ini mungkin lebih kepada menonjolkan teks-teks keagamaan yang bisa menafsirkan atau mengandung pemahaman penafsiran yang lebih soft atau inklusif kepada masyarakat. Sampan gitu, sudah pernah baca bukunya Zuhairi Misrawi? Yang judulnya apa, Prof? Islam agama inklusif. Nah itu perlu dibaca itu. Ya. Hanya baca yang ini. Iya, Zuhairi sekarang kan sekarang jadi duta besar di mana itu ya? Itu sahabat saya itu. Nah itu perlu dibaca. Siap, Islam agama inklusif. Jadi kalau kita pengen melihat bagaimana penafsiran baru ya dalam agama, teks agama itu Zuhairi Misrawi itu sumbernya. Kalau itu belum, menurut saya itu agak kurang. Gitu. Tapi nilainya juga sudah saya kasih bagus sudah. Terima kasih, Pak. Ya jadi harus itu bukunya Zuhairi itu. Terima karena kasih, itu Pak. basis ya dalam rangka reinterpretasi terhadap teks-teks yang selama ini dipahami eksklusif menjadi inklusif. Ya itu ya. Siap, dicari. Saya ada punya bukunya, sampai enggak punya. Oke, Pak. Ya, ini kesalahan struktural namanya. Sistemik, Prof. Ya itu yang pertama ya. Jadi ini nanti kalau ini banyak hal kok yang bisa sama tulis lagi itu. Ya kalau tadi itu apa namanya, dari apa tadi? From strangers to Tareta TV. Dari orang asing ke sahabat ya. Ini juga penting ini, sampai tak tanya ini pada kiai-kiai itu. Ya ayat-ayatnya mana yang kemudian direinterpretasi, itu bisa jadi nanti ya judulnya bisa dari eksklusif ke inklusif, faham baru atau reinterpretasi teks menurut ulama Madura, ulama mana Sumeneb misalnya, itu bisa jadi jurnal baru ya, karena biasanya kalau sudah pernah tembus sekali begini kan lebih mudah karena kita udah dikenal namanya ya, itu bisa jadi. Nah itu sumbernya nanti adalah bukunya Mas Zuhairi Misrawi itu ya. Siap, Prof. Nah itu menurut saya yang penting. Itu yang kedua. Sekarang yang kedua, di Sumeneb pun juga sekarang itu sedang berkembang gerakan salafisme, bener kan? Mungkin di daerah tertentu, Prof. Ya. Jadi tapi kan di perkotaan ada, Prof. Ada, tapi di daerah yang basis perdesaan dan
ada pesantrennya itu masih bisa. Soalnya gerakan salafisme ini kuat sekali di Pamekasan. Betul, kalau di Pamekasan sama Pamekasan ini beda, Prof. Jadi tradisi keilmuan dan mereka itu dan organisasinya bukan NU yang memegang ini, yang memegang kendali, Prof. Ya. Okay. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan bahwa kaum salafi pun juga suatu ketika akan bisa masuk ke Sumeneb. Nah, ini pertanyaan tambahan. Jadi partai-partai tambahan ini ya. Partai tambahan. Nah, itu apa kira-kira antisipasi kepemimpinan Kiai dalam menghadapi gerakan-gerakan salafisme yang dalam tanda petik tidak sampai intoleransi tapi eksklusif aja. Mungkin terjemahnya lebih berat yang mana itu. Tapi rasanya penting ada penyikapan ini supaya supaya mereka tidak terkaget-kaget ya ketika kemudian tiba-tiba ini. Karena sekarang ini sedang ada proses takiyahisasi menurut saya. Takiyah. Jadi dan itu bisa dilihat banyak. Silakan. Baik, Prof. Ini menurut pengalaman saya dan hasil pengamatan di lapangan, pintu masuk dari salafisme di Sumeneb ini adalah melalui TK Al-Quran dan SD Al-Quran, Prof. Jadi pintu masuknya melalui itu dan di Sumeneb itu rumah Quran. Rumah Quran. Ada rumah Tahfidz, ada TPQ dan ada SDEQ, SD Sekolah Dasar Islam Al-Quran. Pusatnya ini di Bogor. Jadi yang dilakukan oleh mereka salah satunya adalah merekrut alumni-alumni pesantren dan ini sudah menjadi perhatian kami. Salah satunya dari Anokoya. Dalam beberapa tahun terakhir kami sudah di Anokoya ini sudah di stop karena baru ketahuan. Dulu itu mereka merekrut melalui senior. Jadi seniornya itu merantau ke Bogor lalu kemudian mereka merekrut adik-adik kelasnya untuk dijanjikan pertama adalah pelatihan Al-Quran secara gratis, yang kedua adalah jaminan kerja setelah mereka melakukan pelatihan Al-Quran itu. Sehingga setelah mereka selesai melakukan pelatihan Al-Quran, dibawa ke Sumeneb dan didirikanlah rumah-rumah tahfidz baru. Jadi menurut saya hal yang harus dilakukan, tapi ini seperti merintah kiai, Prof. Tapi dalam diskusi keilmuan nggak apa-apa ya, Prof. Jadi yang harus kami dilakukan adalah Kiai itu perlu memikirkan juga untuk membuat sekolah dasar yang dalam tanda kutip brandingnya adalah branding yang disukai masyarakat. Jadi saat ini branding yang disukai masyarakat adalah sekolah berbasis tahfidz dan sekolah mahal. Karena mahal dalam masyarakat awam itu identik dengan berkualitas. Sementara pesantren sampai hari ini di Sumeneb ini masih berkutat pada memurahkan pendidikan sebanyak-banyaknya agar bisa lebih inklusif, semua orang bisa bersekolah. Pada satu sisi, mereka yang sudah berpenghasilan lebih baik, mereka nggak mau menyekolahkan ke pesantren karena dianggap kumuh dan seterusnya. Dan ini wilayah yang perlu digarap sehingga wilayah pintu masuk salafi ini bisa lebih ditekan dengan mendirikan sekolah-sekolah tahfidz modern berbasis nilai-nilai pesantren tapi tetap dengan biaya mahal karena konsumennya ada, Prof. Jadi mereka kalau murah gratis malah nggak mau karena dianggap murahan. Ya. Ini yang terakhir beneran ini ya, karena 3 saja ini. Saudara sudah pernah membaca bukunya Profesor Mas Tuhu? Oh iya, Prof. Sudah. Dinamika pendidikan pesantren. Sudah baca ya. Bukunya Profesor Ridwan Nasir? Yang mana, Prof? Kalau Prof Ridwan belum. Mencari tipologi kepemimpinan di pondok pesantren. Itu menarik juga itu dicermati ya. Sudah pernah membaca bukunya Endang Turmudi? Sudah, Prof. Kepemimpinan Kiai kalau nggak salah. Ya. Sudah ya, yang tadi disampaikan oleh Prof Imam tadi sama dengan beliau. Jadi ada tipologi kiai, ada kiai kampung, kiai panggung itu ya. Kiai panggung, kiai politik. Ya, kiai politik, kiai ceramah, kiai pendidikan dan sebagainya ini. Nah, mungkin yang dalam kaitannya dengan relasi Cina dan Chinese ya, Tionghoa ya, mereka kadang disebut Cina ini agak marah. Jadi antara Tionghoa dan orang-orang Madura itu, Anda
tapi ini artikel ya, artikelnya Pak Profesor Ramlan Surbakti itu tentang konflik sosial di Situbondo. Ini menarik ini, ya menarik. Mengapa menarik? Karena begini, mengapa sih orang-orang Situbondo itu pada marah pada Tionghoa itu? Karena mereka memiliki sumber daya ekonomi, sumber daya kekuasaan, ya, mereka punya modal sosial, mereka juga memiliki hal-hal lain. Jadi namanya ekonomi politik. Jadi konflik itu tidak selalu karena faktor agama, tapi karena faktor ekonomi politik. Dan ekonomi politik itu dipegang oleh China. Nah, saya ingin memperdalam sedikit saja ini, kaitannya dengan ini, ya, kaitannya dengan ini. Nah, apakah kawan-kawan kita Tionghoa di Sumeneb itu sampai hari ini masih menguasai ekonomi politik? Who get saya lupa terjemahannya ekonomi politik itu ya. Oh, who get what? Ya, how much by what mean? Ya, jadi artinya bahwa kendali ekonomi itu ada di tangan mereka dan itu menentukan dimensi politik di ini. Nah, bagaimana yang saudara lihat di lapangan? Ya. Baik, izin menjawab Prof. Untuk kasus di Lenteng Timur, jadi penguasaan ekonomi dulu memang dikuasai oleh mereka dulu. Jadi Lenteng Timur sendiri berasal dari kata kalenteng, Prof. Kalenteng tempat ibadah, sehingga menjadi lenteng gitu. Orang menyebutnya lenteng. Lalu di sana juga di kampungnya ini dusun Kembang Jepun, itu memang pusatnya orang Cina. Sama dengan di Surabaya juga ada Kembang Jepun gitu ya di sana. Kemudian berkaitan dengan hal ini, apakah mereka sampai hari ini menguasai? Justru sekarang yang menarik juga mungkin untuk diteliti oleh rekan-rekan saya di bidang ekonomi, penguasaan ekonomi ini sudah mulai mencair, Prof. Bahkan tidak lagi menguasai jalannya perekonomian di Lenteng Timur. Jadi di Lenteng Timur itu yang menguasai dulu, yang menguasai urusan pergudangan tembakau, kerusuk dan lainnya, itu Pak Karyadi atau disebutnya sebagai Cil, itu orang Cina juga. Pak Karyadi ini hampir menguasai semua jalur pergudangan tembakau dan kerusuk dan seterusnya. Tapi sekarang tidak, Prof. Jadi yang menguasai tembakau ini sudah banyak orang lokal dan mereka bahkan lebih berkuasa daripada orang Cina. Satu. Yang kedua adalah toko bangunan. Toko bangunan ini ada memang toko bangunan yang sangat terkenal di Lenteng Timur, itu namanya Toko Budi Santoso itu. Toko Budi Santoso ini memang masih bertahan sampai hari ini, masih menguasai toko bangunan bukan karena dia Cina, bukan, tapi memang dia berani menghadirkan harga yang murah. Tetapi di samping Toko Budi Santoso ini sudah ada 3 toko bangunan besar lain yang juga menguasai di daerah Lenteng Timur. Kemudian toko perkelontongan, Bro. Jadi perkelontongan itu dulu ada yang namanya toko Pasar Sore. Toko Pasar Sore ini milik Pak Widiarto, dan ada juga toko spare part miliknya Pak Ramang Susanto, kakaknya, dia bersebelahan. Toko kelontong ini sekarang hampir bangkrut, punya Pak Widiarto ini, dan beralih ke toko grosir untuk menjual minyak tanah dan hal-hal yang sembako, Prof. Awalnya sangat lengkap, tapi sekarang kenapa bisa kalah? Karena ada alumni pesantren di sana yang membuat toko retail modern sama dengan Sidogiri. Itu Santri Anokoya membuat toko namanya Toko Santri, dan yang dijual di situ bukan karena agamanya, bukan karena dia penduduk lokal, bukan karena dia pesantren, tapi juga kompetisi atau kompetitif di dalam bidang harga, sehingga secara otomatis ini tergeser dengan sendirinya, Prof. Jadi penguasaan ekonomi di Lenteng Timur ini sudah sangat beragam. Oke, terakhir itu Anda pernah baca bukunya Huub de Jong? Pernah, Prof. Pernah ya. Ekonomi dalam 4 zaman. Ya, oke. Ya, bagus. Serasa begitu, Pak. Terima kasih. Ya, selamat terima kasih. Ya, Prof. Ya, terima kasih Prof. Ainur Syam. Alhamdulillah semua penguji di luar promotor sudah menyampaikan masukan-masukannya, pendalaman-pendalamannya
untuk perluasan hasanah keilmuan Bapak Paisun. Saya juga sebagai penguji, walaupun juga sebagai co-promotor, juga tentu akan memberikan masukan-masukan. Pak Paisun, ini kan artikel panjenengan sudah terbit di jurnal Munadzomah berperingkat Q2 dalam indeksasi oleh Scopus. Okay. Pak Paisun paham apa maksudnya peringkat Q2 gitu ya Pak Paisun? Paham, Prof. Bagaimana maksudnya? Itu bisa dilihat di key rankingnya, KJS-nya, ada Simago-nya, Simago JR untuk mengecek apakah suatu jurnal itu sudah terindeks Q1, Q2, dan itu dilihat dari dampak ilmiah yang ditimbulkan dari jurnalnya. Berapa banyak citasinya dan seterusnya, Bro. Ya. Apa artinya Q2 itu apa sih? Kuartil 2, Bro. Kuartil 2. Okay. Kuartil itu apa? 1/4. Jadi 1/4. Dibagi menjadi 4 peringkat. Jadi peringkat pertama Q1, peringkat 2 Q2, peringkat ketiga Q3 dan peringkat 4 Q4. Iya, bagus. Dah kalau gitu berarti paham ya. Okay. Jadi dalam kuartil itu yang Q1 itu artinya jurnal itu terbaik 25% atas. Okay. Itu ya. Okay. Q2 itu peringkat antara persentil 25 sampai 50. Okay. Gitu ya. Yang Q3 itu terbaik 75%, berarti antara persentil 50 sampai 75, dan Q4 di atas 75 gitu ya. Paham ya? Okay. Nah, oleh karena itu kalau sekarang capaiannya ada di kuartil 2, maka harus berupaya untuk bisa mencapai publikasi di kuartil 1, jurnal yang terindeks Scopus pada peringkat kuartil 1, begitu ya Pak ya? Doanya, Prof. Oke, sehingga tadi kalau sudah ada draft artikel tentang From Strangers to Tretan TB tadi itu, silakan disiapkan artikelnya, nanti bisa tapi judul itu terlalu umum masih ya. Kalau seperti itu pasti akan bisa jadi akan sangat dipertimbangkan oleh editor, maka perlu dispesifikkan lagi, misalnya ada titik 2 Chinese Madurist Social Interactions in the Perspective of Multicultural Islamic Education, misalnya begitu ya, sehingga melihat pola interaksinya antara orang China dan orang Madura, sehingga China yang awalnya strangers, orang asing, lalu bisa diterima sebagai Tretan TB itu, gitu ya Pak ya. Siap, dalam Prof. kacamata pendidikan Islam multikultural. Siap, Prof. Oke. Kemudian yang kedua, intermezzo saja, biasanya Prof. Jun Goni ini berteori tentang sosiologi, walaupun kepakarannya di sosiologi dipertanyakan tentunya gitu ya. Beliau mengatakan orang Madura itu kalau lahir di Madura itu Madura sertifikat. Kalau orang Madura di luar Madura itu Madura petok D katanya itu ya. Madura petok D katanya. Lah kalau Chinese yang Madura itu lalu kategori yang apa lagi ya itu. Ada saran barangkali untuk Prof. Jun nanti disampaikan aja gitu ya, untuk melengkapi teori beliau. Nggih, terima kasih Prof. Monggo sekarang Prof. Maskuri saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Penguji dan seluruh Dewan Penguji yang saya hormati. Saudara Paisun, saya termasuk orang yang bangga pada saudara ya. Terima kasih, Prof. Karena dengan jerih payah saudara di akhir-akhir bisa tembus di jurnal Scopus Q2. Dan saya pikir kemarin saudara belum tembus sehingga saya masih worry juga, masih gelisah juga. Ini kira-kira kalau niatnya ke jurnal Scopus itu bisa apa enggak itu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa. Karena ini tidak mudah. Orang yang sudah 4 tahun, 5 tahun mau masukkan jurnal itu ada yang tidak masuk. Di
di Skopus itu. Baik, saya tanyanya yang simpel-simpel aja ya. Nggih, Prof. Orang Madura dengan orang Tionghoa itu ulet mana? Sama-sama ulet ya, Prof. Kalau- Tetapi kalau orang Madura di rumahnya sendiri kurang ulet, Prof. Itu harus diakui, sehingga kenapa ya? Khususnya laki-lakinya, Prof. Jadi laki-laki Madura itu kalau pagi ngopi di warung gitu. Jadi ngopi di warung, kopi, siang ngopi lagi. Itu ya. Perempuannya disuruh ngarit, kemudian setelah itu dan seterusnya, Prof. Jadi kalau orang Madura di Madura sendiri, teori-teori tentang kegigihan Madura itu kayaknya agak batal, Prof. Tetapi kalau meneliti Madura perantauan, memang harus kita akui kegigihannya luar biasa. Kegigihannya luar Itu yang menurut saya justru yang di luar itu yang perlu diteliti. Kalau di Madura nggak perlu diteliti mestinya. Oke, Prof. Ini berarti pengembangan penelitian selanjutnya, Prof. Oh. Soalnya saya melihat begini, kalau saya melihat justru, oke, asumsi saudara, sekarang kita tidak berbicara tentang orang Madura dan orang Tionghoa di Madura. Tapi sekarang kalau sudah di luar Madura seperti apa? Ulet mana kira-kira? Lebih ulet orang Madura, Prof. Kalau di luar. Alasannya coba. Baik, alasannya pertama adalah orang Madura itu punya prinsip sekali keluar itu harus sukses, Prof. Jadi memang tidak semua sukses. Jadi contoh ada saudara saya sendiri, jadi dia itu merantau ke Jakarta untuk jaga toko, Prof. Jadi sekarang itu banyak orang Madura jaga toko atau jadi pekerja rokok, Prof. Jadi itu dua pekerjaan utama di Madura yang sangat diminati sekarang. Kemudian saudara saya itu nyampe ke sana karena pengalaman pertama sama istrinya, lalu ditipu oleh pemilik toko kelontong itu. Penipuannya itu di proses penghitungan barang ternyata tidak jujur pemiliknya, sehingga alih-alih saudara saya itu membawa pulang uang hasil kerja keras selama 3 bulan, ternyata malah membawa hutang. Jadi katanya dia itu makan lebih banyak daripada yang seharusnya, sehingga toko itu tekor misalnya dan seterusnya. Tapi saya membayangkan dia itu sudah selesai gitu. Tapi ternyata dia itu 1 minggu kemudian balik lagi ke Jakarta dan pekerjaannya sama. Kalau kata filosofi itu jangan mau jatuh di lubang 2 kali. Lah ini maunya mau jatuh di lubang 2 kali, Prof. Tapi alhamdulillahnya lubang yang kedua ini tidak terlalu dalam jatuhnya, tapi tetap jatuh, Prof. Okay. Jadi tetap jatuh dan dia itu harus numpang di saudaranya yang lain di Jakarta, dan setelah itu cari lagi yang mau mempekerjakan, akhirnya baru dapat untung hingga akhirnya dia itu membuka toko kelontong sendiri. Oke, jadi intinya kalau sudah di luar lebih ulet orang Madura ya? Iya, Bro, kesimpulan Betul, saya. itu saya juga melihat begitu, karena orang Madura itu kalau usaha selalu terdepan. Selangkah lebih maju daripada orang Tionghoa. Karena jualannya selalu di depan toko orang Tionghoa. Di trotoar. Jadi itu kira-kira real apa enggak itu? Kenapa, Prof? Real enggak itu? Real, Prof, real. Sebagian besar. Sebagian, saya nggak enak mau bilang sebagian besar itu. Karena orang Madura selalu prinsipnya terus terang, Prof. Tidak berbicara di belakang prinsipnya. Jadi termasuk diantaranya bensin harus diletakkan di depan agar terang gitu, Prof. Oke. Wes, ini pertanyaan saya ini singkat-singkat aja karena saya promotor ya, sudah ngerti betul di dalamnya ini. Yang ketiga, ketika harus ditarik tentang peran kiai, kaitannya dengan membangun sebuah harmonisasi ini antara Muslim dan Tionghoa, di mana di situ posisinya? Ini Baik, Prof. kaitannya dengan kepemimpinan kiai lah ya. Oke, Prof. Coba saya berikan sebuah argumentasi dari sebuah teori yang dikembangkan oleh teoritisi. Baik, Prof. Jadi dalam hal peran kepemimpinan kiai di sini di dalam membangun harmonisasi,
Ya, yang pertama adalah bahwa di Madura yang perlu dipahami bahwa kiai itu tadi tipologinya macam-macam, itu sudah dipahami, tetapi hampir semua kiai kampung dalam tanda kutip di sini kita menjelaskan kiai kampung di Madura itu pasti sibuk membimbing, membina masyarakatnya hampir 24 jam. Ya tidak hanya, tapi dia juga punya tanggung jawab di pesantren. Jadi proses transmisi pendidikan Islam multikultural ini tidak terkotak hanya di dalam pendidikan formal, tetapi juga dalam proses informal melalui pengajian-pengajian dan juga melalui orang acabis, orang bersilaturahim untuk meminta pendapat dan seterusnya, itu juga sangat berpengaruh di situ. Jadi itu yang pertama. Pak Paisun, sebetulnya jawabannya simpel-simpel aja, sebetulnya nggak perlu panjang-panjang, karena orang Madura kan sukanya yang simpel aja, ya. Jadi kalau misalnya saja membaca bukunya Jamak Sari Dhofir misalnya saja ya, kemudian Mas Tuhu, kemudian juga bukunya buku-buku dari para ilmuwan yang mengkaji tentang masalah kepemimpinan kiai. Di sana ada penggerak, kiai sebagai penggerak, kiai sebagai agen perubahan, kiai sebagai pengayom masyarakat. Itu sebetulnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau peran kiai sebagai pembimbing, sebagai pendidik itu jelas sekali, gitu ya. Tapi sebagai penggerak, ini kan luar biasa, sebagai penggerak. Jadi sebagai muharik ya dia, sebagai muharik. Gitu. Baik. Yang terakhir ini, novelty Anda apa? Pertama, jadi dari kajian pertama dari sesi studi pustaka yang kami lakukan, jadi pendidikan Islam multikultural selama ini lebih banyak dibicarakan dan diinternalisasikan di ruang-ruang pendidikan formal. Jadi di sini kami melakukan penelitian untuk pendidikan Islam multikultural di ruang yang masyarakat, dalam konteks untuk membangun harmonisasi hubungan antara Tionghoa dan Muslim. Kepemimpinan kiai di masyarakat sudah banyak diteliti juga, tetapi dalam konteks membangun harmonisasi hubungan Tionghoa Muslim melalui pendidikan Islam multikultural ini masih belum banyak dilakukan, Bro. Merekonstruksi teorinya siapa? Dalam posisi ini, grand teorinya misalnya Biku Pareh dalam Rethinking Multiculturalism itu dia mengatakan bahwa harus ada yang namanya negosiasi keberagaman. Jadi apa yang dilakukan oleh kiai itu telah melakukan negosiasi keberagaman yang terjadi di masyarakat melalui pendidikan Islam multikultural, Prof. Baik, terima kasih. Sukses untuk saudara Paisun, Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum Negeri. Terima kasih Pak Prof. Maskuri dengan pendalaman-pendalamannya dan sudah semuanya, bahkan Pak Paisun selaku Promovendus mengungkapkan tentang kegigihan, keuletan orang Madura dibandingkan dengan orang Cina, terutama pada Madura perantauan katanya, karena orang Madura selalu selangkah lebih maju daripada orang Cina. Bahkan pada saat beberapa waktu yang lalu, Kiai, pada saat membuka toko-toko Madura di Bali itu berkembang, itu ada protes karena buka 24 jam. Minta tidak diizinkan buka 24 jam. Orang Madura menjawab, kalau tidak boleh buka 24 jam, kami siap buka 25 jam, katanya gitu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin semua. Tadi sambil proses pendalaman berjalan, kami melakukan rekapitulasi terhadap penilaian-penilaian dari semua Dewan Penguji dan alhamdulillah dari rekapitulasi itu sudah bisa dilakukan penghitungan dan
sudah juga menghasilkan sebuah keputusan. Oleh karena itu sidang ujian ini tidak perlu kami skors, langsung saya bacakan keputusan Dewan Penguji. Izinkan saya membacakan keputusan Dewan Penguji. Keputusan Dewan Penguji nomor 247-R613-R-U-11-R-Romawi 7-2025 tentang penetapan kelulusan ujian disertasi terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang atas nama Paisun SPDI MPD nomor pokok mahasiswa 222030111005. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka Program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Islam Malang menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka atas nama Ahmad Sirajuddin, SPDI MPDI, tanggal 7 Juli 2025, memutuskan menetapkan pertama, Saudara Pak Isun SPDI MPD dinyatakan lulus dalam ujian disertasi terbuka Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang dengan nilai A dengan predikat dengan pujian. Kedua, Saudara Pak Isun berhak secara resmi menyandang gelar doktor sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah diterbitkannya penetapan yudisium oleh rektor. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 7 Juli 2025, Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Andes Haji Junaidi MPD PhD ditandatangani. Demikian surat keputusan sudah saya bacakan dan selamat kepada Saudara Pak Isun atas prestasi ini. Perlu kami sampaikan lagi bahwa sesuai dengan diktum kedua dalam penetapan tadi, gelar doktor akan bisa dipergunakan secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah ada penetapan yudisium oleh rektor. Oleh karena itu berkas-berkas yang diperlukan untuk ajuan yudisiumnya segera dilengkapi karena syarat utama terkait dengan publikasi sudah ada sehingga mestinya tidak ada kesulitan dalam pemenuhan berkas-berkas yudisium tersebut. Terima kasih, selamat dan saya persilakan maju ke depan untuk menerima surat keputusan ini. Hadirin dan Dewan Penguji kami mohon untuk berdiri.
Silakan kembali ke tempat, hadirin dan Dewan Penguji dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan saudara untuk menyampaikan kesan-kesannya selama studi di Unisma. Singkat saja, sekitar 3 menit saja Pak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami takzimi dan kami muliakan Rektor Universitas Islam Malang, Profesor DRS Dr. M. Junaidi MPD PhD, yang kami takzimi dan kami muliakan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang, Profesor Haji M. Mas'ud Said MM PhD, yang kami muliakan dan kami takzimi Kaprodi PAI Multikultural, Profesor Dr. Haji Junaidi Ghani, yang kami takzimi dan kami muliakan, terkhusus kepada promotor kami, Profesor Dr. Kiai Haji Maskuri MSI, yang kami muliakan dan kami takzimi para penguji kami, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, Profesor Dr. Kiai Haji Nursam MSI, dan Dr. Kiai Haji Abdul Jalil MPDI. Yang juga kami muliakan para guru-guru kami yang mulia yang datang jauh-jauh dari Pondok Pesantren An-Nokoyah, Rektor Universitas An-Nokoyah, Dr. Kiai Haji Muhammad Husnan, MPD, Wakil Rektor 1, Dr. Kiai Haji Ahmad Maimun, MAG, Dekan Fakultas Tarbiyah tempat kami bernaung, Kiai Haji Ubaidillah MA, Dekan Fakultas Syariah, dan semua rekan-rekan dosen yang jauh-jauh hadir ke tempat ini. Yang juga kami banggakan adalah keluarga besar saya dari kampung di Madura. Ayah saya, almarhum ibu saya, semoga beliau melihat hari ini. Istri saya, ibu mertua dan semuanya, alhamdulillah lengkap pada kesempatan kali ini. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya lebih dulu untuk ayah saya sendiri. Ayah saya yang telah mendidik saya, beliau hanya lulusan SD dan beliau biasanya melarang kami untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika mau kuliah S1 kami dilarang, tapi diam-diam beliau mendukung kami. Jadi larang dalam ucapan karena memang tidak punya biaya, tapi ketika sudah daftar beliau menjual apapun untuk biaya kami. Ketika S2 juga demikian, dan ketika S3 yang selalu ditanyakan pertama kali adalah dari mana akan dapat biaya dan seterusnya. Alhamdulillah berkat bantuan Gubernur Jawa Timur, terkhusus kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh rakyat Jawa Timur melalui program LPPD maksud kami, LPPD. Jadi kepada Gubernur Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa kami juga menyampaikan terima kasih, sehingga kami yang dari kampung ini bisa berkuliah sampai S3 dan alhamdulillah berkat barokah dari para guru, para profesor, semuanya bisa selesai hari ini. Yang kedua adalah kepada istri saya sendiri yang sering ditinggal bersama keluarga, harus merawat 3 anak. Jadi kami selalu meninggalkan selama ini, mohon maaf dan terima kasih semuanya. Apa yang telah terjadi semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tentu saja para profesor, para guru kami di sini di Universitas Islam Malang. Pertama, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Maskuri MSI, beliau yang mengajarkan kami tentang kegigihan, di mana beliau menyampaikan di kelas bahwa
beliau sendiri pada masa ujian disertasi harus mencari buku selama berhari-hari, bahkan mencari dan belum ketemu juga, hingga akhirnya mengorbankan banyak hal hanya untuk satu buku. Dan beliau juga memberikan banyak sekali bimbingan dan arahan sehingga kami berhasil untuk menyelesaikan disertasi ini di waktu yang tepat hari ini. Kemudian juga kopromotor dalam hal ini yang juga menjadi rektor, Profesor DRS Haji M. Junaidi MPDI PhD. Beliau juga memberikan arahan-arahan yang sangat luar biasa sehingga sampai di titik ini. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur kami, Profesor Yai Haji M. Mas'ud Said, PhD, karena kesempatan dari beliau untuk belajar di sini sangat membantu dan sangat memberikan dampak yang besar untuk saya dan kehidupan saya, yang juga untuk kehidupan anak-anak kami selanjutnya. Dan juga kepada Profesor Junaidi, Profesor Dr. Junaidi Goni, yang dalam kesehariannya tidak lupa selalu menanyakan, nelpon kami, gimana Pak Isun, kok lama tidak ada di Unisma, gimana, kemana kok menghilang, gitu. Ketika tidak ada, diteleponin untuk menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih untuk semuanya, kepada Profesor Norsam juga, guru kami, dan juga Profesor Dr. Imam Suprayogo. Untuk semuanya juga dari An-Nokoyah, di An-Nokoyah lah kami mengenal peradaban ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dari yang awalnya kami benar-benar di pelosok, lalu kemudian mondok di An-Nokoyah, dan disitulah kami seperti mendapatkan mutiara ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, sehingga kami bisa sampai pada titik ini. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isun. Kalau penerima beasiswa LPDP yang lain itu terima kasihnya kepada Ibu Gubernur, ya Imam, ya Nursam. Yang Pak Isun terima kasihnya kepada Ibu Gubernur. Berikutnya pesan-pesan dari promotor Prof. Maskuri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saudara Paisun, saya pesan satu tapi bercabang. Saudara harus punya malu. Malu kalau tidak bisa membawa perubahan di perguruan tingginya. Malu kalau tidak progresif, malu kalau tidak maju, malu kalau tidak bisa membuat monumen-monumen baru. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Maskuri. Berikutnya kami persilakan Pak Rektor An-Nokoyah. Saya persilakan Pak Rektor, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan Pak Rektor. Sepatah dua patah kata, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami muliakan para guru kami, kebetulan kami juga alumni Unisma di S2-nya. Hari ini kami betul-betul merasa bangga kepada alma mater kami, Unisma, dan kami bisa menyaksikan salah satu dosen terbaik kami di Universitas An-Nokoyah dapat menyelesaikan studi S3 dengan tanpa disertasi. Ini adalah baru dan menjadi inspirasi bagi kami untuk melakukan terobosan-terobosan baru dan membangun monumen-monumen baru. Dan kami selalu mengambil inspirasi dari Unisma. Sejak awal kami sering kunjungan studi ke sini, sejak masanya Prof. Sebelum Prof. Maskuri, Prof. Surahmat, dilanjutkan ke Prof. Maskuri, dilanjutkan ke Prof. Junaidi, kami terus belajar
untuk mengembangkan kampus kami, sehingga inspirasi hari ini juga menjadi catatan penting bagi kami, karena di kami ada program pasca sarjana S2. Ke depan akan juga melakukan inovasi dari inspirasi hari ini, dan kami mengucapkan selamat kepada Bapak Paisun yang telah dengan tekun, dengan gigih, yang tempo hari agak stres juga memikirkan disertasinya. Akhirnya dia menemukan solusi kebijakan baru di Unisma dengan tanpa disertasi melalui tulisan di jurnal terindeks Scopus. Dia sangat gembira walaupun meninggalkan istrinya berkali-kali, tapi sudah jemaah takhir beliau itu. Kemarin insya Allah rasanya mungkin beda ketika sudah jadi dokter ini, Mbak ini. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran guru-guru kami. Kami mohon maaf, terima kasih khusus juga kepada Prof. Imam Suprayogo yang mendorong kampus kami menjadi universitas. Alhamdulillah hari ini sudah jadi universitas, Prof, dan Prof. Nursyad juga pernah menjadi guru kami di Anokoya. Semuanya kami haturkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Tadi sampaikan beliau adalah alumni S2 juga dari Unisma. Alhamdulillah. Sekarang di Anokoya sudah juga memiliki program pasca sarjana untuk S2-nya. Nanti alumni dari sana digiring ke sini untuk S3-nya ya Pak Rektor ya. Oh sudah ada, alhamdulillah. Untuk mengiringi kesuksesan Pak Paisun, kami mohon Prof. Imam untuk bisa memimpin kita semua dalam doa. Yai, monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbana amanna bima anzalta fatabana rasul faktubna masyahidin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa qaumina wa ahlina wa dzurriyyatina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu hadirin semua, demikianlah proses ujian terbuka pada siang hari ini. Maka dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka dengan promovendus atas nama Bapak Paisun SPDI MPD di program studi Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural program pasca sarjana Universitas Islam Malang secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Paisun beserta keluarga dan juga rekan-rekan kerja untuk dapat maju ke depan untuk foto bersama. Kami persilakan. Monggo Bapak. Bapak. Ini Pak Rektor.